Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, Parman Hasugian. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas seputar surat lamaran pekerjaan, yaitu menganalisis surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang mengenal surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan tersebut, kita sudah bahas definisi surat lamaran pekerjaan, jenis surat lamaran pekerjaan, unsur penting surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan curriculum vitae. Nah, bagi adik-adik yang belum mengikutinya atau belum menguasai topik mengenal surat lamaran pekerjaan, saya sarankan silakan ikuti pembelajaran sebelumnya, supaya kalian tidak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. Link pembelajaran mengenal surat lamaran pekerjaan tersebut sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Silahkan dilihat ya. Nah, kalau adik-adik sudah mengikuti dan merasa sudah menguasai topik mengenal surat lamaran pekerjaan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menganalisis surat lamaran pekerjaan. Dalam KBBI, menganalisis berarti melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu karangan atau perbuatan dan lainnya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apakah itu sebab musababnya, duduk perkaranya, dan sebagainya. Oke, nah dalam pembelajaran ini juga kita akan menganalisis beberapa contoh surat lamaran pekerjaan. Nantinya kita akan tahu apakah contoh-contoh surat lamaran pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan yang seharusnya, atau di dalamnya masih ada kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan dalam penulisannya. Pada pembelajaran ini, kita akan menganalisis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita analisis dari segi bentuk surat lamaran pekerjaan. Apakah nanti bentuk surat yang dibuat oleh si pelamar ini sudah sesuai standar atau belum? Yang kedua, kita akan analisis dari sistematika suratnya. Apakah surat tersebut sudah sesuai dengan sistematikanya atau belum? Ya. Dan yang ketiga, kita akan analisis dari unsur kebahasaan yang digunakan oleh si pelamar pada saat menulis surat lamaran pekerjaannya. Dengan mengikuti pembelajaran ini, kedepannya kalian akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum saya tunjukkan contoh surat lamaran pekerjaan yang akan kita analisis, saya akan tunjukkan dulu seperti apa bentuk surat lamaran pekerjaan. Ini dia. Bentuk surat itu sebenarnya ada 6 bentuk ya. Kita akan lihat seperti apa bentuknya. Yang pertama itu full block style atau bentuk lurus penuh. Yang kedua ada block style, bentuk lurus. Yang ketiga ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Yang keempat ada indent style atau bentuk lekuk. Yang kelima ada hanging style atau bentuk menggantung. Dan yang keenam ada new official style, bentuk resmi yang baru ya. Yang pertama ini full block style, seperti apa bentuknya? Ini dia. Kita tahu sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 7 bagian ya. Ini dia penulisannya. Kalau kita lihat semuanya diawali dari kiri dan lurus ya. Inilah dikatakan dengan full block style, dan di tubuh surat ini semuanya juga lurus di sebelah kanan. Oke. Yang kedua, block style ini sama, sebelah kiri lurus semuanya, sebelah kanan juga lurus semuanya. Yang membedakannya adalah nomor satunya ada di sebelah kanan, demikian juga nomor 6 dan nomor 7-nya ada di sebelah kanan dan lurus dengan tubuh suratnya ya. Oke, ini yang membedakan antara full block style dengan block style ya. Dan seperti apa semi block style, kita lihat. Ini dia semi block style, ini bentuknya ya. Tadi nomor 1 dan 67 di sebelah kanan, bedanya adalah ini dia bedanya. Kalau tadi block style itu kan lurus, ini nomor 1 ini lurus, ini di sini. Nah, ini enggak ya. Oke, yang membedakannya lagi ini di tubuh suratnya. Tadinya ini lurus, nah ini bentuknya seperti paragraf. Oke. Itu semi block style. Yang keempat adalah indent style, seperti apa bentuknya? Ini dia. Oke. Sama 167-nya sama ya. Oke. Yang membedakannya adalah di nomor 2 dan 3-nya ya. Ini dia perihal dan lampirannya ini seperti ini ya. Bentuk lekuk dia ini ya. Oke, ini juga alamat suratnya misalnya ada 3 baris. Nah,
bentuknya seperti ini. Oke, yang dikatakan bentuk lekuk ataupun indent style. Yang kelima adalah hinging style. Seperti apa bentuknya? Ini saya kasih juga gambarnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nomor 1, 67-nya, ini 6 di sini maksudnya ya. 67-nya ini tidak lurus dengan tubuh surat akhirnya. Oke. Nomor 2-nya ini seperti ini tulisannya. Yang mencolok itulah bagian tubuh suratnya ya. Ini nomor 5 ini. Baris pertama seperti ini, kalau baris keduanya menggantung seperti ini. Oke, demikian juga pada paragraf berikutnya seperti ini. Ini namanya bentuk menggantung. Paham ya bedanya ya? Oke, dan yang terakhir adalah new official style. Ini dia bentuknya, silahkan diperhatikan baik-baik. Yang membedakannya itu ini perihal dan lampirannya kan seperti ini tulisannya ini ya. Perihal titik 2 sebutkan ya. Nah ini kan titik 2 nih, lurus dia. Berikutnya nomor 3, 4, 5 lurus ini ya. Sebentar nomor 1, 6, 7 ini sama dengan semi block style tadi ya, seperti ini. Oke, jelas ya, ini dari segi bentuknya. Oke, kalau sistematika surat lamaran pekerjaan kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya, demikian juga unsur kebahasaannya. Nah, sekarang mari kita analisis contoh surat lamaran pekerjaan ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini beberapa contoh saya ambil dari internet. Ya, kita akan lihat apakah contoh-contoh tersebut sudah baik dan benar atau masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Oke, mari kita lihat. Ini contoh yang pertama. Ini contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama. Kita lihat. Silakan dia mati. Oke. Kita lihat dari segi bentuknya dulu ya. Dari segi bentuk ini kalau kita lihat kan lurus semua ini sebelah kiri. Kecuali ini ya, lampirannya ini. Oke, dan ini juga tanggal suratnya ini lurus ya, lurus kita lihat, dan posisi di sebelah kanan. Kalau tadinya tanggal surat dan ini salam penutup dan tanda tangan dan nama pengirim di sebelah kiri, maka ini bisa kita katakan full block style. Tapi karena ini nomor 1, 67 ini ada di sebelah kanan, maka ini bisa kita katakan modelnya itu atau bentuknya block style. Namun kalau block style itu isinya ini tidak bentuk paragraf ya, harusnya ini juga lurus di sini. Ini juga demikian, lurus di sini. Ya, baru bisa dikatakan ini adalah bentuk block style ya, ataupun bentuk lurus. Nah, ini kita nggak tahu ya. Artinya ini bisa kita simpulkan bahwa dari segi bentuk contoh surat ini belum standar. Jelas ya? Oke. Yang kedua kita lihat dari sistematika. Sistematika itu ada 7 ya. Nah, ini ada tanggal suratnya benar ya. Nah, di sini kan hanya perihal ya, hanya halnya tidak ada lampiran. Ya. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa ini belum juga standar, belum sesuai dengan sistematika surat. Ya, dan yang paling parah lagi kalau kita lihat di sini udah ada tanggal, muncul lagi tanggal di sini ya. Di sini dia kurangi, di sini dia tambahi ya, suka-suka gitu ya. Oke, ini salah ya. Artinya jangan sampai kalian mengikuti sistematika surat yang seperti ini. Oke, ikuti yang standar saja, yang biasa. Jelas ya? Sekarang kita analisis berdasarkan unsur kebahasaannya ya. Sekaligus nanti di bagian sebelah kanan ini saya akan tuliskan perbaikannya ya, seperti apa. Kita lihat mulai dari tanggal surat ya. Penulisan tanggal surat di sini sudah benar saya lihat ya. Ini kotanya dibuat di awal huruf kapital, nama bulan juga di awal huruf kapital, dan ini ada koma. Tidak ditulis dengan tanda hubung atau ditulis angka atau pakai garis miring ya. Ini penulisan yang benar ya. Dan tidak ada tanda titik di akhir. Ini udah benar ya. Oke, kita tulis di sini. Artinya benar, sesuai ya. Oke, kita lihat ke sistematika yang kedua itu adalah perihal dan lampiran. Nah, di sini kan hanya perihal, tidak lampiran. Padahal kita lihat di sini ada banyak data-data yang dilampirkan ya. Maka kita perbaiki perihal lamaran pekerjaan sama semua. Lampiran 7 lembar. Ini kita lihat 7 lembar ya. Ingat 7 di sini tidak boleh ditulis pakai angka ya. Ditulis dengan huruf. Jelas ya kira-kira ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini alamat surat. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah katakan bahwa di alamat surat itu tidak boleh pakai kata kepada
harusnya pakai yang terhormat YTH titik, ya ini titik koma salah. Dan kalau ada sapaan Bapak, Ibu atau Saudara diikuti nama, sementara di sini tidak, ini diikuti oleh jabatan berarti salah, ya. Dan di akhir tidak boleh ada tanda baca titik koma kecuali singkatan ya. Dan kalau ada jalan di alamat surat tidak boleh disingkat menjadi JL titik atau JLN titik. Oke, di sini nggak ada nama jalannya ya. Jadi ini kita perbaiki ya. Ada salah di sini, harusnya seperti ini. Ya, yang terhormat titik YTH titik pimpinan Rumah Sakit Internasional Samarinda Medical Center ya Samarinda. Oke, ini harusnya penulisan ini yang benar. Oke. Perhatikan ya penulisannya dan huruf-hurufnya. Nah, berikutnya kita masuk kepada salam pembuka. Ini salam pembuka kita lihat D-nya besar, hanya besar. Salah ya, harusnya hanya ini kecil. Cukup D-nya saja ya kecil, lalu diikuti oleh koma betul ya. Oke, harusnya seperti ini. Dengan hormat, koma. Oke, berikutnya langsung kepada tubuh suratnya. Nah, di tubuh surat itu ada pembuka surat, ada isi dan penutup surat ya. Di pembuka surat mari kita lihat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin saat ini memerlukan pegawai sebagai asisten apoteker. Oleh karena itu, saya mengajukan permohonan untuk mengisi posisi tersebut. Nah, dari sini kita lihat, kita nggak tahu nih informasinya dari mana. Ini kan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari mana. Apakah dari media sosial, atau dari surat kabar, atau dari seseorang, kita nggak tahu. Ini ngaur ya, informasinya dari mana. Ya, artinya harus dicantumkan itu di pembuka surat ya. Harusnya seperti apa? Ini dia perbaikannya, adik-adik. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Kompas, ingat Kompasnya dimiringkan, tanggal 9 September 2014, perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan asisten apoteker. Berkenaan dengan informasi tersebut, saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi posisi tersebut. Nah, ini kira-kira bahasanya ya. Oke, jelas. Yang berikutnya di sini ada pemberian. Kita lihat di sini identitas. Kemarin kita katakan bahwa penulisan pemberian itu ini tidak boleh huruf kapital di sebelah kiri ya. Semuanya huruf non kapital. Kenapa? Karena ini masih merupakan lanjutan dari kalimat ini, gitu ya. Ini kan titik 2 ya, maka harusnya ini non kapital. Oke, salah. Ini malah ininya juga tanggalnya besar, salah ya. Penulisan nama sudah benar. Penulisan tanggal sini, oh masih salah ini ya. Ini November nih. November itu tulisannya seperti apa sih? P atau V? Ini sering salah orang ya. November salah ini ya, salah ya. Jadi bukan P tapi V. November yang benar, salah ya. Nah, pendekatan D3 formationnya benar. Sorry, ini D3-nya juga pakai tanda hubung ini ya. Dan tingkatan ini. Ini alamat nih, jalan. Tidak boleh singkat menjadi JL titik atau jalan titik. Salah ya. Yang lainnya benar ya. Oke, telepon atau handphone. Nah, ini sebenarnya yang benar itu apa? Telepon atau handphone gitu loh. Dipakai lagi ditulis di sini. Ini mungkin penulisannya kurang benar ini ya. Oke, harusnya nomor handphone gitu ya, nomor telepon kan gitu ya. Ini tulisannya ada benar. Email ya, tidak pakai tanda hubung, biasa saja ya. Emailnya ini apem.cucur. Nah, ini kalau kita lihat ya, namanya kan Kansa Nabila Nutsban. Nah, sementara emailnya apem.cucur, ya, nggak nyambung gitu ya. Artinya kalau kita melihat ini bahwa email ini bukan, ini tipe orang yang bukan profesional gitu loh. Artinya saya sarankan kalau kalian melamar kerja nanti, buat email itu begini, harus sama dengan nama kita. Artinya masih berhubungan lah dengan nama kita. Jangan sampai lari seperti ini ya, nggak nyambung ya. Jangan sampai seperti ini. Oke, jadi perbaikannya begini kira-kira ya. Berikut data singkat saya. Nama Kansa Nabila Nutsban, tempat tanggal lahir begini ya, Samarinda ya. 15 November, pakai V bukan pakai P. Ingat ya. Peringkat terakhir begini. Alamatnya, jalannya tidak disingkat. Oke. Nomor handphone ya. Ini tulisannya. Emailnya kita ganti deh emailnya tadi ya. Jangan apem.cucur. Ini kansa.n2 kan nyambung ya. Kansa N2-nya Nabila Nutsban begitu loh. Artinya ini nampak ya profesional lah. Paham maksud saya? Berikutnya kita masuk ke bagian ini lampiran ya, tulisan lampiran.
Kita lihat di sini sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 2. Nah, ini juga kan masih lanjutan. Harusnya ini bukan huruf kapital ya. Daftar riwayat hidup ya biasa saja, nggak usah huruf kapital nih. Fotokopi, nah ini salah ya, bukan copi, kopi, biasa aja ya, fotokopi ya. Ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Pas foto salah, bukan PF besar seperti ini, biasa saja pas foto ya. Seperti apa benarnya, ini saya kasih contohnya ya. Sebagai bahan pertimbangan, turut saya lampirkan titik 2, daftar riwayat hidup begini ya. Bedakan ya bagaimana tulisannya. Fotokopi begini tulisan yang benar. Pas foto begini tulisan yang benar ya. Ijazah, oke, ijazahnya benar ya. Oke. Jelas kira-kira ya? Bisa dibedakan unsur kebahasaannya. Oke, berikutnya ke penutup surat. Di penutup surat kita perhatikan. Demikianlah surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat menerima saya bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Terlalu bertele-tele gitu ya. Atas perhatian Bapak Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Ngapain pakai sebelum dan sesudahnya? Nggak perlu ya, ini terlalu berlebihan ya. Bagaimana revisinya? Ini contohnya saya kasih. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya dapat diterima bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ya cukup satu aja nih Bapak Ibunya. Ini dalam satu kalimat bisa muncul berapa kali nih Bapak Ibu. Ya, 1, 2, itu ya, terlalu lebay. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya. Kenapa pakai koma? Karena ini adalah anak kalimat gitu ya. Jadi harusnya di sini juga ada tanda koma. Oke. Jelas kira-kira perbedaannya ya. Artinya Anda atau kalian itu harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang singkat, jelas, to the point gitu ya, tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai kesannya bertele-tele. Oke, berikutnya masuk kepada salam penutup. Nah, ini kan ada tanggal surat lagi, ini salah ya. Salam penutup hormat saya, ini hanya saja yang besar ya. Begini dia. Oke. Dan kita tanda tangani dan diikuti oleh nama lengkap kita. Itu Kansa Nabila Nusban. Nah, ini dia perbedaannya ya. Ini dia setelah kita revisi. Ini contoh yang beredar di internet ya. Dan ini revisinya. Ya, kita sudah analisis semua tadi dari segi bentuknya, dari segi sistematikanya yang kurang standar, dan dari unsur kebahasaan yang digunakan oleh si pelamar. Ya, artinya banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita hendak membuat surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini jelas ya? Oke. Nah, saya akan kasih satu contoh lagi ya. Satu kasih contoh lagi yang juga saya ambil dari internet ataupun dari Mbah Google. Oke, ini dia. Nah, inilah kira-kira revisinya atau perbaikannya setelah kita analisis dari segi unsur kebahasaan, sistematika, dan juga bentuknya ya. Jadi kalau bentuknya ini, kalau kita perhatikan ini bentuknya semi block style ya, semi block style. Oke, jelas kira-kira ya? Oke, kalau sudah jelas berarti kita sudah menganalisis dua contoh surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian sudah paham betul seperti apa surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar ya. Jadi inilah pembelajaran yang kedua. Saya anggap kalian sudah paham dan sudah mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar sesuai bentuk, sistematika, dan unsur kebahasaannya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Salam sukses.